Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di Tansun Cijabat. Kali ini kita akan membahas mengenai translasi atau pergeseran. Ini merupakan bagian dari materi transformasi geometri. Nah, translasi itu adalah perpindahan atau pergeseran suatu objek pada bidang datar nih. Nah, biasanya ini pada koordinat kartesius dengan jarak dan arah tertentu. Nah, bentuk translasi kita buat seperti ini. Jika ada suatu benda atau koordinat titik di X, Y, kita translasi sejauh T, A, dan B, artinya kita geser sejauh A dan B. Maka artinya kita geser koefisien dari koordinat X itu, kita geser sejauh A. Dan koordinat Y-nya kita geser sejauh B. Artinya, jika A-nya di sini yang kita translasi ini bernilai positif, maka dia akan kita geser ke kanan. Nah, kalau bernilai negatif, berarti kita geser ke kiri. Nah, ini terjadi pada sumbu X, A-nya ini. Nah, kalau B-nya bernilai positif dan negatif, nah, kalau B-nya positif, berarti kita geser ke atas. Sedangkan negatif, kita geser ke bawah. Nah, ini terjadi pada sumbu Y. Nah, untuk lebih jelasnya, kakak buat seperti ini. Kita disuruh menentukan koordinat bayangan titik pada 3 soal berikut. Nah, yang pertama kita disuruh mentranslasi titik A 1,2, kita translasi atau kita geser sejauh 2 dan 3. Artinya kakak buat pada koordinat kartesius seperti ini, di mana koordinat titiknya kakak gambar yaitu 1,2. Nah, artinya kita translasi sejauh 2,3. Nah, 2 ini kan bernilai positif nih, berarti kakak geser ke kanan. Berarti kakak geser ke kanan sejauh 2. 1, 2. Nah, Y-nya ini kakak geser ke atas. Karena ini bernilai positif. Maka kakak geser ke atas. 1, 2, 3. Maka koordinat bayangannya berada di sini. Nah, ini kakak namakan A aksen koordinat bayangannya. Yaitu, karena ini A aksen, maka X-nya pasti X aksen. Dan Y-nya pasti Y aksen. Maka koordinat A aksen ini kita peroleh yaitu 3,5. Nah, kira-kira paham ya? Nah, secara umum kita bisa menulis bahwa jika A 1,2 ini, titik A 1,2 ini, kita translasi atau geser sejauh 2 dan 3, artinya X-nya kita geser sejauh 2 dan Y-nya sejauh 3, maka koordinat bayangannya kita akan peroleh dengan cara menjumlahkan aja, yaitu 1 ditambah 2. Berarti di sini 3. Nah, X bayangannya adalah 3. Nah, Y bayangannya yaitu kita jumlahkan Y 2 ditambah 3. Berarti 2 ditambah 3 itu 5. Nah, kira-kira paham ya? Nah, untuk contoh kedua, kita perhatikan. Kakak ulang nih. Untuk contoh kedua, berarti kita disuruh koordinat bayangannya 1,2 nih. Nah, kita disuruh menggeser atau mentranslasi sejauh min 3 dan min 5. Artinya, X-nya kita geser sejauh min 3. Karena min 3 berarti kita geser ke kiri. Dan Y-nya kita geser sejauh min 5. Nah, berarti yang pertama kakak geser dulu nih X-nya sejauh min 3. Berarti ke arah kiri. Yang ini. Nah, berarti kakak geser sejauh 3. Ke arah kiri. 1, 2, 3. Nah, Y-nya sejauh min 5. Berarti ke arah bawah. Karena dia bernilai negatif. Berarti ke bawah kakak buat. 1, 2, 3, 4, 5. Maka koordinat bayangannya berada di sini. Nah, bayangannya ini katakan A aksen. Yaitu X aksen, Y aksen. Karena benda ini X, Y tadi. Yaitu 1,2. Nah, koordinat bayangannya saya sudah peroleh. Yaitu min 2, min 3. Nah, kita dapat notasikan nih. Berarti kalau misalkan kakak buat koordinat titiknya 1,2, kakak mau translasi nih. Sejauh min 3 dan min 5. Artinya X-nya kita geser sejauh min 3 dan Y-nya segeser sejauh min 5. Maka bayangannya kita bisa peroleh dengan cara menjumlahkan nilai X ini dengan
min 3. Berarti 1 ditambah min 3. Berarti 1 dikurang 3. Berarti itu min 2. 2 ditambah min 5. Berarti 2 dikurang 5. Berarti itu min 3. Maka kita peroleh bayangannya adalah min 2,3. Sama ya? Kira-kira paham ya? Nah, untuk contoh yang ketiga, kakak buat seperti ini. Nah, contoh yang ketiga kakak buat begini. Kita mengalami translasi 2 kali nih. Nah, kakak buat, berarti yang pertama, kakak translasi A-nya 1,2. Nah, kita translasi sejauh 2 dan 3 nih. Berarti X-nya kita geser sejauh 2. Berarti kakak geser sejauh 2. 1, 2. Ke arah kanan ya, karena positif. Dan Y-nya ke arah atas sejauh 3. Karena Y-nya positif. 1, 2, 3. Nah, maka bayangan yang pertama itu adalah yang ini. Kakak buat misalnya di sini. Maka ini dinamakan bayangan pertama atau A aksen, yaitu 3,5. Nah, dari sini kita ingin translasi lagi nih, atau kita ingin geser lagi sejauh min 1 dan min 7. Berarti kakak geser X-nya sejauh min 1. Berarti kakak geser ke arah kiri nih. 1. Nah, sekarang Y-nya kakak geser nih ke bawah karena min 7 sejauh 7 satuan. Berarti kakak geser ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka bayangannya berada di sini. Nah, maka bayangannya berada di sini ya. Nah, bayangan ini adalah bayangan keduanya atau A2 aksen, yaitu 2, min 2. Nah, maka hasilnya adalah 2, min 2. Nah, kita dapat notasikan seperti ini. Jika bendanya atau titiknya berada di 1,2, dia mengalami translasi sejauh 2 dan 3, dan kita translasi lagi sejauh min 1 dan 7 nih. Nah, berarti kita bisa menjumlahkan hasil translasinya, yaitu 2 ditambah min 1, berarti 2 dikurang 1, yaitu 1. 3 ditambah min 7, berarti itu min 4. Maka bayangannya itu adalah, kita jumlahkan aja, 1 ditambah 1, yaitu 2. Nah, 2 ditambah min 4, berarti 2 dikurang 4, yaitu min 2. Nah, kira-kira paham ya? Maka kita ingin menggabung hasil translasinya dengan cara menjumlahkan aja translasi keduanya. Kira-kira paham ya? Nah, dari hasil ini kita peroleh bentuknya seperti ini tadi nih. Nah, kita bisa secara bentuk umumnya kita peroleh seperti ini. Bahwa jika suatu titik kita translasi sejauh A, B, maka bayangannya kita peroleh dengan cara menambah hasil pergeserannya itu. Berarti X ditambah A dan Y tambah B. Ini merupakan X bayangan. Dan ini merupakan Y bayangan. Karena ditranslasi sekali, maka bayangannya hanya terjadi sekali. Nah, kalau ditranslasi 2 kali, maka bayangannya akan terjadi 2 kali. Nah, secara umum kita buat seperti ini. Maka ini merupakan X bayangan pertama. Dan Y ditambah B ini merupakan bayangan pertama juga. Y bayangan pertama. Karena kita translasi lagi, maka terjadi 2 kali bayangan. Maka X ditambah A ditambah C, kita tinggal jumlahkan tadi ya. Berarti ini merupakan hasil dari bayangan kedua, koordinat X-nya. Nah, yang ini merupakan hasil bayangan kedua juga, tapi pada koordinat Y. Kira-kira paham ya? Sehingga kita bisa menyimpulkan, jika dia mengalami translasi sebanyak 1 kali, maka X bayangannya adalah
X aksen itu sama dengan X ditambah A. Kita tinggal tambahkan aja. Dan Y aksen itu Y tambah B. Nah, jika mengalami translasi sebanyak 2 kali, berarti kita tinggal tambahkan. Maka X aksennya atau X2 aksennya itu X ditambah A ditambah C. Ininya aja kita tambahkan. Nah, berarti kalau Y aksennya berarti Y tambah B tambah D. Y ini merupakan koordinat titik atau benda. Kira-kira paham ya? Nah, untuk lebih pahamnya kita lihat pada soal berikut. Nah, diketahui titik A min 3,2, B min 2,5, dan C 5,4. Kita disuruh menentukan bayangan titik A, B, dan C ini jika ditranslasi oleh T min 2 dan 4. Berarti ditranslasi oleh atau digeser sejauh min 2 dan 4. Artinya X-nya kita geser sejauh min 2 dan Y-nya geser sejauh 4. Maka kakak buat A-nya min 3,2 mau kakak geser sejauh min 2 dan 4. Maka bayangan titik A itu berada di, tinggal kita jumlahkan aja, berarti min 3 ditambah min 2 berarti itu min 5. 2 ditambah 4 itu 6. Maka bayangan titik A nya berada di min 5,6. Nah, kalau titik B ini gimana, Kak? Nah, B nya kan 2, min 5. Maka jika kita translasi sejauh min 2 dan 4, atau X nya kita geser sejauh 2, min 2, dan Y nya sejauh 4, maka bayangannya berada di 2, tambah min 2. Berarti 2 kurang 2, itu 0, min 5 tambah 4, berarti min 1. Maka bayangannya berada di 0, min 1. Atau X nya berada di 0 dan Y nya berada di min 1. Nah, kalau C nya berarti 5,4. Kita translasi atau kita geser sejauh min 2, 4. Maka bayangan C nya berada di 5 kurang 2, berarti 3. Dan Y-nya 4 ditambah 4, berarti 8. Nah, kira-kira paham ya? Kita lanjut pada soal berikutnya. Diketahui titik P 4,5 setelah ditranslasikan oleh T, A, B menghasilkan bayangan titik yaitu P aksen min 2, min 7. Nah, kita disuruh menentukan translasinya nih, yaitu nilai A dan B ini. Untuk mencari nilai A dan B ini, kita bisa membuat bahwa P ini merupakan X benda atau X titik, dan Y ini merupakan Y benda. Sedangkan yang ini, min 2 ini merupakan X bayangannya, dan min 7 ini merupakan Y bayangannya, atau kita katakan Y aksen. Nah, kita peroleh bahwa X bayangan itu kita peroleh dari kita dengan cara menjumlahkan nilai X bendanya dengan A ini. Berarti X ditambah A. Sedangkan Y-nya, Y bayangan, kita peroleh dengan cara menjumlahkan Y ditambah B. Sama seperti soal sebelumnya. Maka dari sini kita peroleh bahwa X aksennya ini min 2 itu sama dengan X, yaitu 4 ditambah A. Nah, dari sini kita peroleh bahwa A itu sama dengan 4 ditambah 2, yaitu 6. Nah, Y bayangan ini kita peroleh min 7. Tetapi Y bendanya min 5. Min 5 ditambah B. Maka B kita peroleh dengan cara min 5 ditambah 7, yaitu 2. Maka translasinya AB ini itu sama dengan translasi oleh 6 dan 2. Inilah translasinya. Kira-kira paham ya? Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Diketahui persamaan garis X kurang 2Y ditambah 4 nih. Nah, kita disuruh menentukan persamaan bayangan garis jika ditranslasi atau digeser sejauh min 1 dan 5. Artinya X-nya kita geser sejauh min 1 dan Y-nya kita geser sejauh 5.
Nah, untuk mencari persamaan bayangannya, kita peroleh dari X bayangan, itu kita peroleh dari X benda ditambah translasinya. Berarti ditambah min 1, berarti dikurang 1. Sedangkan Y bayangan, itu kita peroleh dari Y benda atau Y titiknya, kita tambah dengan B, yaitu tambah 5. Maka dari sini kita peroleh bahwa bayangan garisnya adalah, nah bendanya kan tadi X dikurang 2Y ditambah 4 itu kan sama dengan 0. Nah ini kan X bendanya atau X garisnya. Kita mau mencari bayangan garis. Karena ini X benda dan ini Y benda, maka kita bisa mengganti dengan cara X benda itu sama dengan X bayangan ditambah 1. Kita tinggal pindahkan aja. Berarti ini Y benda itu sama dengan Y bayangan dikurang 5. Maka ini tinggal mengganti dong. Maka kakak buat X ini kakak ganti dengan X bayangan ditambah 1. Karena kita ingin mencari bayangannya. Ingin mencari bayangan ini. Maka X bayangan ditambah 1. Nah, Y ini kakak ganti dengan Y bayangan kurang 5. Berarti kurang 2Y, berarti 2 kali Y bayangan kurang 5. Ditambah 4. Itu sama dengan 0. Maka X bayangan ditambah 1 dikurang 2Y bayangan ditambah 10 ditambah 4 sama dengan 0. Nah, sekarang kita mau mencari bayangannya. Kita untuk mencari bayangannya ini, kita tinggal hilangkan aja aksennya nih. Kita tinggal hilangkan aksennya, maka ini menjadi persamaan bayangannya menjadi X dikurang 2Y 1 ditambah 10 ditambah 4. Berarti ditambah 15 sama dengan 0. Inilah persamaan bayangan garisnya. Kira-kira paham ya? Oke, kita masuk kepada soal berikutnya. Nah, kita disuruh menentukan persamaan bayangan dari persamaan lingkaran ini. Maka kita ingin jika ditranslasi oleh T, 2, dan 3. Artinya X-nya kita geser sejauh 2 dan Y-nya geser sejauh 3. Sama seperti tadi, kita peroleh tadi. Berarti untuk mencari X bayangannya, maka itu sama dengan X benda ditambah 2. Nah, untuk mencari Y bayangannya, berarti Y benda ditambah 3. Maka karena di sini X kurang 1, maka bayangannya adalah, bayangan lingkaran adalah, kita tulis dulu ya, berarti X dikurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 8. Kita ingin mencari bayangannya ini. Maka karena di sini bendanya, maka kita ubah X-nya nih dari sini. Maka kita peroleh X itu sama dengan X bayangan dikurang 2. Dan Y benda itu sama dengan Y bayangan dikurang 3. Maka ini menjadi X ini kakak ganti dengan ini. Maka X bayangan dikurang 2 dikurang 1. Berarti dikurang 3 kuadrat ditambah Y ini kakak ganti jadi Y bayangan dikurang 3. Y bayangan dikurang 3 dikurang 2 berarti Y bayangan dikurang 5. Kita kuadratin sama itu dengan 8. Nah, dari sini kita sudah peroleh nih bayangannya. Maka bayangannya adalah X, tinggal kita hilangkan aja aksennya nih. Maka X kurang 3 kuadrat ditambah
Y kurang 5 kuadrat sama dengan 8. Nah, kalau kakak jabarin, karena ini merupakan persamaan lingkaran, kakak akan ubah ke bentuk umum persamaan lingkaran. Maka tinggal kita jabarin. Berarti di sini X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 ditambah yang ini Y kuadrat dikurang 10Y ditambah 25. Kakak pindahkan 8-nya menjadi kurang 8 sama dengan 0. Maka kakak peroleh X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X dikurang 10Y 9 ditambah 25 itu 34 dikurang 8 berarti itu tambah 26 sama dengan 0. Nah, inilah merupakan persamaan bayangan lingkarannya. Kira-kira paham ya? Oke, kita lihat pada soal berikut. Kita disuruh menentukan persamaan bayangan garis nih jika mengalami translasi sebanyak 2 kali. Yang pertama kita geser sejauh 1 dan 2, kemudian kita geser lagi nanti sejauh 3 dan 4. Maka kita cari bayangannya. Bayangannya itu kita peroleh dengan cara X benda ditambah, kita tinggal menambahkan ini. Ininya aja, 1 ditambah 3, yaitu 4. Berarti ditambah 4. Nah, kalau Y bayangannya gimana, Kak? Maka Y bayangannya itu tinggal kita Y benda ditambah, kita perhatikan di sini 2 ditambah 4. Berarti itu 6. Berarti Y ditambah 6. Maka kita peroleh bahwa X itu sama dengan X benda itu sama dengan X bayangan dikurang 4. Sedangkan Y benda itu sama dengan Y bayangan, kakak pindahkan, dikurang 6. Maka bayangan garisnya, kakak buat, bayangan garisnya menjadi di sini 3X kurang 2Y, berarti 3X-nya ini kakak ganti jadi ini. Berarti 3 kali X aksen kurang 4 dikurang 2Y-nya ini kakak ganti dari ini. Berarti 2Y berarti 2 kali Y aksen dikurang 6 ditambah 1 sama dengan 0. Maka kakak peroleh 3X aksen dikurang 12 dikurang 2Y aksen ditambah 12 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, min 12 kakak coret ya dengan ini ya. Maka bayangannya adalah kita tinggal hilangkan X bayangan ini aksennya. Maka 3X bayangannya adalah 3X dikurang 2Y ditambah 1. Itu sama dengan 0. Maka inilah persamaan bayangan garisnya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.